Islam, Dialog Agama Islam bersama Bapak Ustaz Muhammad Rosidin BAMA. Beliau ini adalah alumnus Binoria University International Karachi, Pakistan. Pernah belajar di pesantren Sirojul Muhlasim Payaman 2, Kerincing Secang Magelang, Jawa Tengah. Beliau ini bermazhab Syafi'i, pemilik sanad hadis Kutubus Sittah dan lain-lain, juga alumni standarisasi Dai Majelis Ulama Indonesia. Pengajar kitab-kitab pesantren, kitab kuning, gundul, fikih, hadis, tafsir, juga nausarab dan tauhid. Beliau juga adalah Dai KPK, pembina Tahfizman 2 Parepare, anggota Ansor Kota Parepare, ketua harian DMI Kelurahan Ujung Bulu. Dan untuk acara ini Samsra, Anda boleh dengarkan juga melalui streaming di www.radiomesra.com. Oh ya, Samsra, saya sampaikan bahwa materi kita hari ini yaitu seputar Asyura, karena kita berada di bulan Muharram. Materi kita di seputar Asyura Muharram. Nah, baik, sekarang pukul 10.22 kita efisienkan waktu kita mencoba menyapa Pak Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabar ini Ustadz? Alhamdulillahirabbil alamin, insyaallah baik-baik saja. Alhamdulillah. Ya, setelah 3 Jumat Iya. tidak hadir, tapi namun demikian Ustadz, kita selalu memutar rekaman terdahulu. Ya, siapa tahu karena jujur selama ini 3 pekan ini ada saja pendengar yang menanyakan kenapa tidak ada cara daya, makanya kita putar itu rekamannya kembali ya. Iya. Ustadz, tadi sudah saya sampaikan untuk materi kita adalah seputar Asyura karena kita ini sudah berada di bulan Muharram. Iya. Nah, kita efisienkan waktu kita. Silahkan Pak Ustadz dengan materi kita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Insan mesra dimanapun berada, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salamnya tercurahkan kepada sang pribadi yang mulia, sang pemilik akhlak yang agung, yang mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insan mesra dimanapun berada, alhamdulillah kita jumpa kembali, kita berada di siaran live kembali di acara Dai Dialog Agama Islam pada Jumat kali ini bertepatan dengan tanggal 4 ya, kalau tidak salah, tanggal 4 bulan Juli 2025. Dan alhamdulillah kita sudah memasuki bulan Muharram ataupun sudah tahun baru Islam Hijriah sekarang. Yaitu masuk ke bulan Muharram. Maka pembahasannya kita karena sudah masuk bulan Muharram, yaitu pembahasannya seputar daripada Asyura ataupun Muharram. Iya. Sebelumnya kita kirim doa dulu Bapak Ibu, kita doakan siapapun itu, kita, keluarga kita, teman kita, kenalan kita yang kenal, yang masih hidup, yang sudah meninggal, guru-guru kita yang ada di Sulawesi Selatan terkhusus, di Jawa, dimanapun berada di Indonesia maupun di luar negeri. Kita doakan terkhusus kepada Andri Guru Tapabaja dan Andri Guru Tambodale, ya, pendakwah Sulawesi Selatan semuanya. Ala hadiniya wa ala niyatin kulliyah sholiyah syai'u lillahi lumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Insan besar dimanapun berada, yaitu Asyura ataupun Muharram. Jadi dalam penanggalan Islam ataupun perhitungan Islam, itu Muharram sudah masuk awal tahun ya, Muharram. Jadi sebetulnya dalam seluruh aspek ibadah, dalam aspek ibadah apapun itu, entah ibadah haji, ibadah umroh, ibadah Idul Fitri, Idul Adha, berkurban dan yang lain, semuanya ibadah, Isra Mi'raj atau apapun itu, kejadian apapun dalam ibadah, semuanya dalam Islam itu ibadah menurut perhitungan Hijriah Islam. Maka Bapak Ibu, betapa sayang sekali kita kalau umpama sudah masuk tahun Hijriah kok tidak bergembira terhadap tahun barunya Islam. Seharusnya lebih bergembira. Iya, betul. Dan kita akan berpahala itu, apalagi kalau kita hafal nama-nama bulan Islamnya.
Nah, jangan sampai kita hafal Masehi tapi tidak hafal tahun baru Hijriah. Iya. Padahal tahun baru Hijriah itu adalah tahun Islam. Seluruh aspek ibadah dalam Islam menurut perhitungan Hijriah. Nah, terus kita akan berpahala itu kalau kita paham, kalau kita tahu nama-namanya. Maka kita tanami kepada diri kita, keluarga kita, siapapun, anak-anak kita, didik ataupun ajari, hafal juga itu Masehi, hafal juga tahun baru Islam, atau hafal juga hitungan ataupun bulan, nama bulan-bulan Islam. Dulu teringat masih kecil itu dalam kalender itu namanya Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad ya. Waktu masih kecil kami masih ingat Ahad. Enggak tahu beberapa tahun ke belakang itu sudah berganti minggu. Ya tidak apa-apa. Ya mungkin karena dari sananya dari pemerintah atau gimana. Nah, maka kita jangan lupa kita hafal juga. Nah, itu bulan-bulan Islam pasti berpahala. Bahkan ketika kita haid, ketika kita balik ataupun balik Bapak Ibu ya, perempuan, laki-laki perempuan belum haid tapi umurnya sudah 15 tahun ataupun belum mimpi hubungan badan, laki-laki juga sudah umur 15 tahun belum mimpi hubungan badan, belum keluar airnya tapi 15 tahunnya hitungan Hijriah. Nah, itu balik. Maka itu hitungannya Hijriah semua bukan Masehi, dan yang lain semua dalam aspek ibadah dalam Islam pakai hitungan Hijriah. Kita masuk kepada pembahasan seputar Asyura ataupun Hijriah. Tahun baru dalam Islam itu Hijriah. Awal mula Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Dari Mekah ke Madinah. Sebetulnya ketika waktu itu belum ditentukan. Cuma ketika zamannya Khalifah Sayyidina Umar ditentukan. Oh, ketika dulu itu kemarin pas tahun ini Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah. Dijadikan saja untuk tahun awal tahun dan 1 Muharram dan seterusnya. Kemudian kita di dalam bulan Muharram, maka ada kesunahan-kesunahan di dalam syariat mengajarkan kepada kita, di antaranya apa saja? Yaitu berpuasa Bapak Ibu. Apa berpuasanya? Yaitu di tanggal 9 dan 10 atau 10-11, terutama di hari Asyura. Apa itu Asyura? Asyura itu bahasa Arab Bapak Ibu. Asyura artinya adalah yang ke-10. Contoh, kami depending dulu ini kita contohkan. Dalam hitungan Indonesia 1 2 3 4 5 6 7 dan seterusnya. Inggrisnya pun berarti 1 2 3 4 5 dan seterusnya. Tapi kalau mau yang pertama, yang kedua, yang ketiga itu bukan 1 2 3 4 bukan. Tapi apa? First, second, third dan seterusnya. Dalam hitungan Arab pun sama. 1 2 3 4 5 6 berarti wahidun isnani salah satu arbaatun khamsatun sitatun dan seterusnya. Tapi kalau mau yang pertama, yang kedua, yang ketiga bukan wahidun isnani ini bukan. Pakainya al-wahidu yang pertama, atsani yang kedua, atsalitsu yang ketiga, ar-rabi'u yang keempat, al-khamisu yang kelima, seterusnya sampai ke yang ke-10, al-ashiru yang ke-10. Maksudnya Asyura itu yang ke hari ke-10 di bulan Muharram, Asyura. Cuma di Jawa perhitungan kalender Jawa dijadikan nama bulan. Nah, kan biasanya di Cina ada kalendernya, ada tahun gajah, tahun ayam, tahun tikus, tahun apa. Kan setiap suku ataupun setiap perhitungan suku atau negara pasti ada mempunyai perhitungannya masing-masing. Islam juga ada. Nah, di Jawa itu Asyura dijadikan nama bulan aslinya, bulan Asyura asli, bulan di bulan Muharram. Asyura itu maksudnya hari ke-10 di bulan Muharram. Apa kesunahannya? Kesunahannya yaitu berpuasa. Berpuasanya apa pahalanya? Yukaffiru sanatil madiyah. Dalam hadis Bapak Ibu, di dalam hadis Sahih Muslim nomor hadis 1162, yaitu an Abi Qatadah radhiyallahu anhu, dari sahabat Sayyidina Abu Qatadah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah su'ila ditanya an syami yaumi Asyura, ditanya tentang apa pahalanya puasa Asyura, faqala Nabi menjawab yukaffiru sanatil madiyah, akan menghapuskan dosa 1 tahun yang lalu. Hadis Sahih Muslim nomor hadis 1162. Nah, kemudian Bapak Ibu, Asyura cara prakteknya bagaimana? Kata dulu dalam hadis Bapak Ibu, an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dari sahabat Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan lama qadima Rasulullah al-Madinah, ketika Rasulullah sampai ke Madinah, fawajadu al-yahudu yasumuna, mendapati orang-orang Yahudi pada berpuasa. Bahwa dia pada berpuasa. Maka Nabi SAW menjawab mengatakan ayu yaumal yaum, ini hari apa kok kalian pada berpuasa, hari apa? Faqalu, maka mereka menjawab, hadza yaumu anjallahu Musa alaihissalam wa gharaqa Fir'aun. Ini hari yang mana, hari yang mulia, hari yang mana Nabi Musa dimenangkan oleh Allah
dari Fir'aun. Nabi Musa bisa menyeberang lautan selamat, Fir'aun ditenggelamkan di lautan. Itu tepat tanggal 10 Asyura atau hari ke-10 bulan Muharram. Nah, oleh karena itu kami berpuasa. Maka Nabi menjawab, pakola, Nabi menjawab, wa anna ahkun bi Musa wa minkum, dan saya lebih berhak lebih tinggi daripada kalian dan daripada Nabi Musa. Oleh karena itu kami berpuasa, kata Nabi. Wa amara bisyamihi, dan Nabi pun memerintahkan para sahabat untuk berpuasa. Tapi Nabi melanjutkan dalam hadisnya, dan baki itu pisatil ati la suma yaumitasi awil idasyar. Kalau umurku sampai ke tahun depan, saya akan berpuasa di tanggal 9-nya juga atau tanggal 11. Nah, ini apa dalam hukumnya? Liyukhalifal Yahudi, supaya membedai orang Yahudi. Maksudnya supaya tidak puasanya sama ya, supaya Ustaz? beda dengan Yahudi, karena Yahudi itu puasanya di tanggal 10-nya saja, mensyukuri Nabi Musa menang. Maka kita berpuasanya di tanggal 9 dan 10 atau 10 dan 11 supaya membedai orang 2 Yahudi. hari Ustadz ya. Iya, 2 hari. Jadi kalau kita misalkan di sini, Iya. ini kan saya lihat kalender di sini nanti hari Ahad Ustadz, Iya. 10 Muharram. 10 Muharram. Jadi boleh Sabtu, Ahad, sama Ahad atau Ahad Ahad sama Senin. Senin. Iya. Oh, iya. Apalagi kalau Senin bisa digabung dengan Senin Kamis. Nah, alhamdulillah seperti itu Pak pelaksanaannya. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa saja di antaranya kejadian-kejadian ataupun kesunahan di hari Asyura? Hari Asyura Bapak Ibu, salah satu kesunahannya di antaranya yaitu wa tausi'atu 'alal iyal. Nah, itu dalam hadisnya Bapak Ibu, man wasa'a, mana tuh? Fa innahu man wasa'a ala iyalihi wa ahlihi min malihi wasa'a fihi Allahu alaihi sa'ira sanatihi. Barang siapa yang meluaskan, membahagiakan keluarganya di hari Asyura, maka Allah Subhanahu wa taala akan melapangkan, meluaskan, memberkahkan rezekinya selama 1 tahun bagi dia. Nah, ini kesunahannya Bapak Ibu, ketika hari Asyura sunnah untuk saling ngasih hadiah, saling memberikan, saling kasih, saling membahagiakan. Nah, ini hari Asyura, hari ke-10 bulan Muharram. Mungkin kalau di pesantren Bapak Ibu biasanya saling tukar hadiah. Ada yang dari di pondok masak-masak dikasih, dan seterusnya. Nah, ini di hari ke-10 bulan Muharram, nanti hari Ahad kita saling ngasih-ngasih. Istrinya mungkin yang biasa dikasih 100.000, kalau bisa di hari itu dilebihkan. Bapak-bapak yang biasanya tidak kasih emas, kalau bisa di hari itu kasih emas, pasti bahagia, pahalanya besar juga itu, karena suruh kesunahnya seperti itu. Kemudian bapak-bapak ibu-ibu yang biasanya ngasih anak uang 5.000 mungkin per hari, kalau bisa dilebihkan di hari itu. Biasanya bapak ibu tidak pernah ngasih-ngasih, kalau bisa di hari itu saling ngasih. Barang siapa yang saling ngasih ketika hari Asyura, Allah akan melapangkan, memberikan, meluaskan rezekinya bagi dia selama 1 tahun tersebut. Itu berarti maaf Ustadz, iya. saya potong. Berarti kita kan khusus di daerah Bugis Ustadz, setiap 10 Muharram itu kebanyakan masak bubur. Itu tradisi atau? Ya, jadi ada sejarahnya. Bulan ditanyakan, ini nanti akan lanjutkan ke itu. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sunnahnya saling ngasih. Ngasihnya terserah apa saja. Mau makanan, mau bubur kacang hijau. Terus apa landasannya? Maka di dalam hari Asyura Bapak Ibu, hari ke-10 bulan Muharram, ada beberapa peristiwa besar. Di antaranya apa? Yaitu di antaranya wa akhraja Nuhan min safinati. Nabi ini dulu dari urutannya itu. Inna yaumal ladzi taballahu fihi Adam fa asba subyan. Nabi Adam alaihissalam diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan dulu di surga berpakaian tertutup bersama Siti Hawa. Ketika melakukan kesalahan diturunkan ke dunia dalam keadaan telanjang bulat. Ketika melakukan kesalahan makan buah khudi langsung telanjang bulat, maka diturunkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala ke dunia. Nangis selama 40 tahun, Rabbana dzalamna anfusana, sampai selesai. Kemudian diterima tobatnya bertepatan dengan hari ke-10 bulan Muharram atau hari Asyura. Kalau dikonferensikan, diperhitungkan, bukan berarti karena kami ngisi kajian di sana Istiqlal berarti tahun Hijriah sudah ada semenjak zaman Nabi Adam, bukan. Cuma ini kalau dikonferensikan. Nah, ya. Gimana Mi? Baik, kita tahan dulu Ustadz. Saya coba terima penelponnya masuk. Ya, halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak Uci, silahkan. Ayah Uci. Begini Pak Ustadz, bagaimana? Apakah bisa pertanyaan, apakah bisa dipindahkan karena hari Ahad dengan hari Senin
Ashura, puasa, apakah bisa hari Rabu karena umpamanya karena ada hajatan, acara perkawinan hari Minggu dengan hari Senin. Oh iya iya Itu saja pertanyaan pertama. Kedua, ini di luar daripada materi kita, ada kejadian di masjid saya ini, kebetulan yang jadi imam sholat Jumat anak baru kelas 3 SLTA, tetapi dia masih berbahasa pasti Arab, mengaji ya. mengaji. Jadi ada yang protes bahwa saya tidak nyaman kalau begini caranya ini. Dan kenapa anak-anak yang baru SMA kelas 3 jadi imam? Iya iya. Apakah bisa anak-anak yang SMP atau SMA jadi imam? Iya. Ataukah harus orang dewasa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya. Terima kasih, Pak. Iya. Ini Dimengerti pertanyaannya langsung aja ya. Iya, ada 2 tadi pertanyaannya. Iya. Tadi yang ada 2. Yang pertama itu hari Asyura bertepatan dengan ada hajatan, bagaimana? Apakah Iya. bisa pelaksanaannya di hari yang lain? Dipindahkan. Jadi dipindahkan. Maka setiap amal soleh apapun, sholat sunnahkah, ataupun zikirkah, baca Qurankah, ataupun apapun amalan yang sunnah yang biasa kita lakukan boleh dikodok. Kalau kita sekiranya dengan berpuasa walaupun ada hajatan keluarga yang lain tidak tersinggung, tidak apa-apa, puasa saja. Tapi kalau umpama dengan puasa takutnya keluarga yang lain agak gimana, nggak enak atau bagaimana kan, umpama kita tetap berpuasa padahal hajatan ini acara pernikahannya. Jadi kan walaupun memang susah, cuma kan agak gimana ya, pasti ininya yang lainnya. Maka demi lebih didahulukan membahagiakan orang lain, membahagiakan keluarga terutama. Nah, nanti puasanya bisa dikodok. Jadi Setiap ini amal tadi- sunnah yang lain yang memang sudah terbiasa boleh dikodok di hari yang lain. Jadi ini tadi puasa Asyuranya bisa dikodok, Ustaz? Dikodok niatnya. Iya. Gitu. Bisa diganti Bapak Uci ya, bisa Iya, dikodok diganti. ke hari yang lain atau misalkan ke hari Kamis ya. Kemudian pertanyaan kedua, anak SLTA berarti kelas SMA 3. ya. SMA ya, Iya, SLTA itu sekitar SMA. Kelas Ada 3. masalah satu makmum yang nggak nyaman, katanya kalau kayak gini saya nggak mau. Padahal awalau mumayizan, anak kecil Bapak Ibu. Anak kecil jangankan SMA, anak kecil mumayiz itu bisa tahu mana buruk, mana enggak. Yang penting bacanya fasih, bacanya bagus, minimal bacaan Al-Fatihahnya bagus, sah menurut hukum. Sahabat Zaid dulu ya di dalam kitabnya itu Zen mengimami sahabat yang lain. Padahal masih kecil pada waktu itu sahabat tersebut, maka sah kalau secara hukum sah. Cuma dilihat tuh Meskipun belum balik Ustaz. ya, mumayyiz itu hampir mendekati balik. Oh iya. Hampir mendekati balik. Sah. Nah, kalau kecil sekali ya tidak. Kalau tadi seperti SMA, SLTA kan sudah agak besar. Iya, betul. Sudah sah. SMP pun sudah bisa. Cuma kan lihat nanti makmumnya gimana. Kalau memang setuju ya silakan jadi imam. Tapi kalau enggak lebih baik supaya tidak menimbulkan apa. Nah, ya sesekali aja atau jangan sering. Tapi kalau setuju ya udah. Karena secara hukum sah-sah saja. Sah. Walaupun yang penting Al-Fatihahnya sah. Al-Fatihahnya fasih. Walaupun suratnya mungkin enggak bagus. Gitu. Selesai. Lanjut ini ya, cukup Iya. mungkin pertanyaannya segitu cukup Iya, ya ada 2 tadi jawabannya. pertanyaan, iya. Kemudian lanjut ke tadi, kemudian warfa'i fi Idrisa makan alayan, Nabi Idris dinaikkan derajatnya, ditempatkan yang paling mulia bertepatan dengan hari Asyura atau hari ke-10 bulan Muharram. Kemudian wa akhraja fihi wa akhraja Nuhan minas safinati, dan Nabi Nuh itu kapalnya ketika selesai dari banjir bandang terdampar di Bukit Judi, itu kejadiannya bertepatan dengan hari ke-10 bulan Muharram atau hari Asyura. Nah, kemudian orang-orang wadzalika anna Nuh alaihi salam lama nazala min safinati huwa wa man ma'ahu syakau al-ju'a. Ketika sudah bersandar kapal di bukit, banjir bandang selesai, maka orang-orang yang ada di kapal ikut bersama Nabi Nuh mengadu kepada Nabi Nuh. Waqad faragat wa'ahu syakau al-ju'a waqad faragat azwaduhum. Wahai Nabi Nuh, kami sudah mulai lapar lagi. Wahai Nabi Allah, kami sudah mulai lapar lagi ini. Perbekalan sudah menipis, boleh dikatakan sudah habis. Mungkin ada yang sedikit-dikit dan yang lain bagaimana ini? Fa amarum ayatu bi fadli azwadihim. Maka Nabi Nuh memerintahkan ijma'u babaqiya minal baqal. Kumpulkan sisa-sisa perbekalan kalian, walaupun sedikit kumpulkan semuanya.
Maka faja'a hadza bikafin hintah wa hadza bikafi adas wa hadza bikafi faul wa hadza bikafi hims ila an balagha sab'ah hubub. Maka ada yang membawa segenggam gandum yang sudah digiling, ada yang membawa segenggam gandum yang masih bulatan, ada yang membawa segenggam biji kacang adas dan yang lain, kacang-kacangan Bapak Ibu, seperti halnya kalau kita haji umroh di Arab ataupun Pakistan juga ada, kami kan Pakistan masih agak tetanggaan dengan Arab, itu kacang yang luarnya putih kayak ada bedaknya, dibuka dalamnya hijau. Nah, enak itu. Ada juga kacang yang seperti bola pingpong, warnanya luarnya kayak batu kelapa keras, tapi ketika dipukul dipecahkan, dalamnya kayak otak, persis kayak bentuk otak, enak rasanya. Nah, itu kacang juga. Ada yang membawa segenggam kacang itu, ada yang membawa segenggam ini, ada yang membawa padi dan yang lain, sampai kalau di dalam I'an atau Talibin sampai 7 biji-bijian. Tapi kalau dalam kitab Nihayatul Zain enggak ada ketentuan hitungannya. Yang penting bawa bijian terkumpul. Makanya Yaum Asyura, maka ketika terkumpul disuruh masak, wa tubiha lahum fa'akul wa jami'an wasyabau. Disuruh dimasak ini semuanya. Semasak. Setelah dimasak, kan secara logika kecil itu sedikit. Karena sisa-sisa. Iya. Ini kita makan bersama, Pak Kodari itu misalam, kita makan bersama, ayo kita makan bersama karena kita sudah diselamatkan dari banjir bandang sebagai tanda syukuran. Nah, maka ini kejadian ini wasmi Nuh alaihi salam wa tubiha lahum fa'akilu jami'an wasyabau. Nah, maka setelah dimakan mereka kenyang semuanya, padahal kalau secara logika sedikit, tapi karena keberkahan, syukuran. Biku karati Nuh alaihi salam wa kana dzalika awal tu'ami tabaha ala wajhil ardi ba'da tufani fatakhudan sanata yaum asyura. Maka kejadian peristiwa ini sesuatu yang pertama kali dimasak di permukaan bumi berupa biji-bijian setelah terjadinya banjir bandang. Nah, maka ini peristiwa ini dilestarikan sampai orang-orang setelahnya, sampai orang sekarang pun mengadopsi daripada kebiasaan tersebut. Mereka masak biji-bijian ketika hari Asyura. Kalau di Jawa Bapak Ibu, beberapa daerah Jawa, terutama di kampung kami juga, itu bukan bubur tapi masak nasi sama lauk pauknya, ada yang warna kuning nasinya, ada yang warna putih, lauk pauk di khasnya. Pokoknya masak dengan lauk pauk, dikumpulkan, disatukan dengan pakai wadah bakul itu kayak anyaman dari bambu, banyak isinya, udah ada lauk pauknya, disatuin sama itu. Kemudian saling setiap keluarga membawa di pinggir jalan, nanti di pinggir jalan kanan kiri isinya makanan semua sepanjang jalan. Pu imam pimpin, satu orang doa bersama, setelah doa bersama saling tukar makanan, saling makan, sisanya dibawa pulang. Syukuran, keberkahan, syukuran bersama. Nah, ini nasi itu biji-bijian bukan? Biji-bijian. Nah, di tanah Bugis, di tanah kita di sini daerah Bugis, mereka bukan masak nasi tapi masak apa? Kebiasaannya? Bubur kacang hijau, ada kacang hijau biji-bijian, ketan hitam biji-bijian. Karena kalau di kami itu di Jawa ataupun Jakarta, kacang hijau itu kalau bubur kacang hijaunya yang banyak, ketannya cuma 1 sendok, dikasih santan. Tapi kalau di sini lebih banyak ketan hitamnya daripada bubur kacangnya. Tapi kan itu ketan hitam biji-bijian, bubur kacang hijau biji-bijian, ada landasannya, ada sandarannya, syukurannya. Jadi jangan sampai enggak ada di zaman Nabi. Ini ada landasannya. Jadi syukuran. Yang enggak boleh itu masak bubur kacang hijau untuk ruhnya si A, untuk penunggu pohon ini, ya enggak boleh. Ini kalau ini syukuran, apalagi di hari Asyura, sunnahnya saling ngasih. Memberi, ya. Oke, saya terima dulu Ustaz penelpon yang masuk. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak di radio. Iya. Ini yang saya mau pertanyakan ada 2. Apakah tadi Pak Ustaz bilang di kampungnya Pak Ustaz itu bawa makanan bermacam-macam. Iya. Jadi apakah kita bisa membuat makanan di kotak baru dibagi-bagikan Pak Ustaz kepada tetangga, makanan siap saji lah. Iya. Atau, dan kedua pertanyaan saya ini terhadap saya pribadi Pak Ustaz, kami punya cucu anak laki-laki, itu dia sudah balik gitu, tapi saya dibonceng, saya peluk itu anak. Tadi ada salah satu ulama juga menegur saya bahwa Bu, itu bukan anak tak, tidak boleh, itu bukan muhrim tak.
Apakah itu kalau cucu saya yang besarkan, saya yang ini, yang asuh sampai dewasa, saya tidak boleh memeluknya. Iya, Jadi itu katanya bukan muhrim. Jadi yang saya pertanyakan Pak Ustaz, apakah bukan muhrimku atau bagaimana? Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ustadz, ada 2 pertanyaan Ya, Ibu 2 Handayani. pertanyaan. Iya. Yang pertama, bagaimana meninjau daripada kebiasaan di salah satu daerah tempat kami, Jawa kan masak berupa lauk pauk dan yang lainnya dibagikan. Apakah kami juga bisa? Pertanyaan seperti itu ya dari sini. Iya Bapak Ibu, karena kan sunnahnya itu sebetulnya di hari Asyura, hari ke-10 bulan Muharram kan sunnahnya itu saling ngasih, saling membahagiakan. Terserah dengan apa. Yang punya emas mau kasih istrinya, alhamdulillah. Pasti Umi juga senang ya kalau dikasih anaknya, anaknya kasih emas, lebih senang lagi. Nah, mau saya cuma bisanya ngasih permen, saya cuma bisanya ngasih nasi kotak, karena di perintahnya itu sunnahnya saling ngasih, saling membahagiakan di hari ke-10 bulan Muharram. Nah, Bapak kasih ingat-ingat ya, hari Ahad nanti bahagiakan istrinya. Yang tidak pernah kasih jalan-jalan, kasih jalan-jalan. Yang tidak pernah traktir, kasih traktir. Tidak pernah ngasih tetangga, kalau bisa di hari itu kasih tetangga. Dan yang lainnya terserah mau ngasihnya bubur, ngasihnya apa. Bisa Intinya ngasih ke tetangga yang iya, non muslim juga, Ustaz? bisa juga. Nah, karena tujuannya itu adalah salah satunya kesunahannya itu saling ngasih, saling membahagiakan di hari ke-10 bulan Muharram. Terserah ngasihnya apa. Oh, saya ngasihnya bubur, kebiasaan, ya udah, masuk juga dalam kebiasaannya itu masak-masak. Nah, kemudian mau ngasihnya apa yang lain pun boleh. Wah Ustaz, biasanya kami di beberapa daerah kalau 10 bulan Muharram atau Asyura beli peralatan, bagaimana? Peralatan dapur ya? Iya, iya. Bagaimana itu? Maka perlu di garis bawahi Bapak Ibu, perlu dicermati. Mungkin orang Bugis terdahulu maksudnya membeli peralatan dapur ke rumah, maksudnya supaya peralatan dapurnya itu baru lagi, sehingga orang rumah yang biasa masak, perempuannya dan yang lainnya yang biasa masak, mereka senang, oh peralatan kami baru lagi, peralatan kami. Kalau tujuannya seperti itu sesuai dengan hukum, saling membahagiakan, saling melapangkan, saling ngasih, saling meluaskan rezekinya, maka akan Allah luaskan rezeki bagi dia selama 1 tahun pada tahun tersebut. Mungkin orang Bugis dulu beli peralatan dapur maksudnya supaya orang rumah senang bahwasanya peralatan dapurnya bagus lagi, baru lagi, membahagiakan. Iya. Oh saya gimana Ustaz? Sudah lengkap itu peralatan dapurnya dari merek ini, dari merek Rinnai, dari merek apa, Mijiko, Miyako, apa semua ada semua. Ya udah beli yang lain, kasih istri ataupun uangnya saja. Dek, sayang, ini hari Asyura. Tabe tolong terima. Alhamdulillah. Kan saling menyayangi, saling ngasih itu. Oh dia bisa, ini uangnya. Yuk kita nanti jalan lagi, ada lagi. Atau sebaliknya juga Ustaz ya, si istri memberikan sesuatu. Iya kepada itu. suami. Istri pun sama. Istri memberikan suami pada istri, atau kasih tangga, anak itu. Dan seterusnya, saling membahagiakan, saling ngasih di hari Asyura. Oh saya mampunya masak bubur, ya masak bubur kasih, berpahala juga. Itu. Ya, pertanyaan yang kedua tadi ini. Pertanyaan kedua tadi apa ya? Oh, cucunya. Iya. Itu cucunya betul. Kalau cucunya betul tidak apa-apa, walaupun lawan jenis. Oh. Tapi Kalau kecuali anak angkat, kecuali ada anak yang nggak ada yang ngurusi, kita angkat. Jangankan neneknya, kita saja nih, saya ngangkat anak perempuan. Nanti kalau besar kan bukan murim saya, nggak boleh lihat wajahnya, apanya, masuk sembarang dengan syahwat dan yang lainnya, karena bukan anak saya sebetulnya. Meskipun dari kecil diurusi. Maka caranya gimana? Tinggal tetap kita silahkan diangkat oleh kita. Ketika sudah dewasa, sudah balik, ya kita jaga jarak. Iya. Nah, karena saya bukan orang tuanya, bukan bapaknya. Nah, kalau Bukan sama darah istri nggak apa-apa, dagingnya, karena Ustaz. sama perempuan. Iya. Kalau sama istri saya, andaikan dia dekatnya juga. Begitu pula sebaliknya, kalau saya angkat anak laki-laki, andaikan nih, di sini mungkin, kebetulan ada mungkin dari Palestina berhijrah ke sini semua, kita ambil anak laki-laki satu, ganteng lagi, panggil, diambil satu, udah besar. Kalau sudah balik sama istri saya, nggak bisa dekat-dekat dipeluk apalagi karena bukan anak saya, Iya. bukan dagingnya, bukan darah mahramnya. daging, ya. Boleh kita urusi, kita Indonesia, pokoknya jaga terus, kasih kamu dan yang lain, tapi ada rambu-rambunya, ada yang boleh, ada yang tidak, bagaimana lebih hati-hati. Kalau sudah besar tinggal kasih tahu. Dengan bagaimana Tapi caranya kalau- supaya tahu, supaya dia tidak sakit hati juga,
Nah, gini-gini karena secara hukum Tapi gini. kalau misalkan tadi ini kasusnya Ibu Handayani cucu kandung, Kalau cucu kandung tidak apa-apa, walaupun sudah besar, walaupun dia cucunya laki-laki, Ibu Handayani perempuan, cucunya laki-laki besar dipeluk pun boleh karena memang cucunya darah dagingnya. darah dagingnya. Iya, cucunya boleh. Kalau misalkan cucunya suaminya Ustadz, Cucunya suaminya, bagaimana ceritanya? Heeh. Ini ya, apa beda menikah lagi gitu? Iya. Iya, Heeh. bukan. Iya, bukan. Itu bukan Iya, muhrim itu iya, Ustadz. bukan. Oh, yang muhrim itu cucu kandung Iya, Ustadz ya. bukan. Oh iya. Atau kan kadang biasa ada cucu Iya. kemanakan, anaknya kemanakan itu kan termasuk cucu ya. Oh, yang ini masih satu nasab maka masih bisa. Iya. Lanjut ini. Iya, masih ada kesempatan. Kemudian Bapak Ibu lanjut ya, kejadian di Asyura atau hari ke-10 Muharram banyak sekali sebetulnya, kita ambil beberapa saja. Kemudian wa naja Ibrahim minan nar, Nabi Ibrahim ketika dibakar di kobaran api oleh Raja Namrud, kejadian pada hari ke-10 bulan Muharram atau hari Asyura. Wa anzalallahu fi Taurat ala Musa, Nabi Musa menerima Taurat dari Allah Subhanahu wa taala, kejadiannya pada bertepatan dengan hari ke-10 bulan Muharram atau hari Asyura. Wa akhraja fi Yusuf minas sijn, Nabi Yusuf dalam satu riwayat keluar dari penjara, dalam satu riwayat keluar dari sumur, itu kejadiannya bertepatan dengan hari ke-10 bulan Muharram atau hari Asyura. Warada fi ala Yaqub basarihi, Nabi Yaqub bapaknya Nabi Yusuf itu kan ketika menangis ketika dikabarkan oleh anak yang lainnya bahwasanya Nabi Yusuf dimakan binatang buas, padahal bohong, itu darah binatang. Nabi Yusufnya dicemplungin ke sumur, sehingga Nabi Yakub bapaknya Nabi Yusuf menangis, jadi menangis terus, sedih terus sehingga sampai buta. Kemudian penglihatannya dikembalikan lagi oleh Allah, itu kejadiannya bertepatan dengan hari ke-10 Muharram atau hari Asyura. Iya. Kemudian wa fi kashfu dur'an Ayub, Nabi Ayub, Bapak Ibu, Nabi Ayub dihilangkan dari kesusahannya, penyakitnya, yang lainnya penyakitnya koreng, bau busuk, diusir dari kampungnya, diusir istrinya, keluarganya mengusir beliau, itu dihilangkan kesusahan payahnya, penyakitnya pada bertepatan dengan hari ke-10 bulan Muharram atau hari Asyura. Wa fihi akhraja Yunus min batnil huti, Nabi Yunus keluar dari perut ikan selama 40 hari 40 malam berada di perut ikan, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin, terus keluar dari perut ikan, perjanjian yang bertepatan dengan hari ke-10 bulan Muharram atau hari Asyura. Wa fi falaqa bahra li bani Israil, Nabi Musa membelah lautan, menyeberangi lautan bersama kaum Bani Israel, itu kejadiannya bertepatan dengan hari ke-10 bulan Muharram atau hari Asyura. Wa fi atallahul malik li Sulaiman, Nabi Sulaiman mendapatkan kerajaan yang begitu mulia, begitu tinggi, kerajaan yang meliputi binatang, manusia, angin dan yang lainnya, jin dan yang lainnya, dipimpin oleh Nabi Sulaiman kerajaannya. Maka Nabi Sulaiman dalam Al-Quran, ya Allah berilah kerajaan saya, semoga setelah saya tidak ada yang memiliki kerajaan seperti saya. Terbukti sampai sekarang kan tidak ada yang bisa memiliki kerajaan seperti kerajaan Nabi Sulaiman, kaya raya, meliputi kerajaannya manusia, jin, hewan, angin, ditundukkan semuanya. Banyak sekali kami potong untuk dan yang lainnya Bapak Ibu. Salah satu yang penting juga yaitu amalan di bulan Asyura atau hari ke-10 bulan Muharram, hari di bulan Hijriah, hari ke-10 bulan Muharram. Itu diantaranya di dalam kitab hadis Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari dinukilkan kalimatun min man qalaha fi yaum Asyura alam yamut qalbuhu. Barang ada beberapa kalimat ataupun doa yang mana kalau diucapkan di hari Asyura atau hari ke-10 bulan Muharram, hati dia tidak akan mati di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa? Wahya subhanallahi mil al-mizani wa muntahal ilmi wa mablaghur ridha wa zinatal arsy walhamdulillahi mil al-mizani wa muntahal ilmi wa mablaghur ridha wa zinatal arsy wallahu akbar mil al-mizani wa muntahal ilmi wa mablaghur ridha wa zinatal arsy la malja'a wa la manja minallahi illa ilaih. Subhanallahi adada syab'i wal witri wa adada kalimatillahi tammati kulliha walhamdulillahi adada syab'i wal witri wa adada kalimatillahi tammati kulliha wallahu akbar adada syab'i wal witri wa adada kalimatillahi tammati kulliha was'aluka salamata birahmatika ya arhamar rahimin wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi ajmain walhamdulillahirabbil alamin. Stop di situ, bisa dilihat di Google ataupun YouTube ataupun apa, di situ ada juga. Satu lagi yang pendek, yang mudah. Waqala al-Azhuri, Imam Az-Zuhri mengatakan di dalam kitab Nihatuz Zain ataupun di dalam kitab I'anul Talibin dijelaskan. Imam Az-Zuhri menukilkan, beliau menyampaikan inna man qala yauma asyura, bahwasanya sungguhnya barang siapa yang
mengucapkan atau mengucapkan doa ini pada hari Asyura, hasbiyallahu wa ni'mal wakil wa ni'mal maula wa ni'man nasir, sab'ina marrah 70 kali, kafahullahu ta'ala syarra dzalikal am, maka Allah akan mencukupkan bagi dia, mencukupkan, membebaskan dari mara bahaya pada tahun tersebut selama 1 tahun. Iya. Nah, itu. Ustadz, ada yang bertanya ini Ustadz. Ya, boleh. Kebetulan di WhatsApp saya bertanya, mohon Ustadz doa Nabi Ibrahim setelah sewaktu beliau dilempar masuk ke api. Doa Ustadz. Nabi Ibrahim ketika Dilempar masuk ke api. kalau yang di dalam kisahnya itu, di dalam kisahnya itu cuma Nabi Ibrahim ditawari oleh malaikat, oleh malaikat mau disuruh hujan atau apa. Nabi Ibrahim mengatakan, kan ketika dibakar di kobaran api Nabi Ibrahim, maka malaikat datang, malaikat Jibril. Malaikat datang, kata malaikat, wahai Nabi Ibrahim, kalau engkau mau saya akan turunkan hujan ini sehingga akan padam semua api, walaupun api segini lebarnya, segini luasnya, segini berkobar-kobarnya. Maka kata Nabi Ibrahim, hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, cukuplah Allah jadi penolong saya, wakil saya. Kemudian kalau engkau mau, iya, itu saja. Kalau engkau mau, saya akan kirimkan, akan hembuskan angin besar puting beliung sehingga ini hancur lululang, kecuali engkau tetap tidak akan terbawa angin. Nabi Ibrahim menjawab, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal wa ni'man nasir. Cukup Allah jadi penolong saya, cukup Allah jadi wakil saya. Nah, itu langsung tidak apa-apa. Itu doanya Nabi Ibrahim ketika ketika dikabakar oleh api. Jadi di 10 Muharram ini Ustaz banyak peristiwa ya, kenabian kita. Dia mulai dari Nabi Adam sampai, kalau Nabi Muhammad sendiri Ustaz? Kalau Nabi Muhammad sendiri kalau di dalam 10 Muharram itu ada di dalam kejadian dalam kitab I'anul Talibin, Bapak Ibu, wa fi hadzal yaum ghufira li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhar. Yaitu pada hari tersebut Nabi Muhammad SAW diampuni dosa-dosanya yang lalu dan yang akan. Ini secara ini saja ya. Yang jelas Nabi itu tidak ada dosa. Maksudnya ini saja, penukilan saja. Yang jelas hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Yang jelas Nabi maksum, para nabi itu. Nabi Muhammad maksum, terbebas dari dosa. Terus Nabi istighfar terus, kenapa? Kan sudah diampuni. Yang pelajaran bagi kita, Nabi saja sudah masuk surga, sudah diampuni, tetap istighfar. Maksudnya kepada kita harusnya lebih-lebih istighfar lagi. Nah, istighfarnya Nabi ya untuk beliau amalan untuk dinaikkan lagi derajatnya dan yang lainnya. Tetap Nabi maksum, terjaga dari dosa, terbebas dari dosa. Ya Ustadz, sepertinya kita sudah di penghujung ini. Iya. Siap. Pukul 10.59 ya. Iya. Terima kasih untuk Insan Mesra yang sudah bergabung tadi di sini ya. Terima kasih Ustadz untuk sama-sama. ilmunya hari ini. Insya Allah Jumat berikut Ustadz. Ya, insya Allah bab berikutnya mungkin pembahasannya sesuai urutan bab. Nanti kami akan lihat di YouTube-nya kemarin dari bab apa. Iya. Nah, di situ diurutkan. Jadi insya Allah kalau tidak ada Ral Melintang, hari Jumat berikut kita akan kembali menemani Insan Mesra di acara dan jam yang sama, tentunya di materi yang berbeda. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda masih mendengarkan 102,8 Mesra FM. Mesranya musik dan informasi. Ya Allah